6 tahun terakhir kan film favorit di 6 tahun hampir 7 tahun sih sebenarnya. Film favorit itu 2018 Februari, ini 2024 aja akhir. Jadi alhamdulillah sih kalau buat kami yang bisa pengen yang luar biasa mengingat banyaknya cerita dalam kehidupan kita bersama maupun kehidupan kami pribadi gitu. Jadi kami masih bisa mengeluarkan karya baru dan alhamdulillah dia itu bisa didengar sama teman-teman. Kalau pengharapan kan kalau dari bakal lagunya itu kan dari Mas Ero. Jadi Mas Ero kalau lagu ini tuh benar-benar di tengah pandemi yang nggak jelas besok mau ngapain. Nah, itu tahun berapa ya? Itu 2020 ya? Iya. Ya, dan jadi karena saya pribadi tidak tahu, tidak bisa membaca ke depan bagaimana, yang saya bisa baca adalah hari yang lalu. Hari yang lalu itu ya patut disyukuri. Ternyata apa yang sudah saya jalani bersama anak-anak itu adalah memori yang baik. Ya, itu pikirnya. Jadi saya udah dapat pikirnya memori yang baik. Kemudian ya biasalah saya sebelumnya saya meluangkan waktu buat cari nadanya, buat cari liriknya. Cuma memang pas kondisi itu dibuat, memang liriknya kan tidak seperti sekarang, tidak relevan. Lirik yang itu saya buat dan tidak akan relevan. Makanya waktu kita balik lagi, saya melihat Aisyah ikut backing, terus bahwa semuanya sudah berubah, terus saya berubah jadi ingat punya materi lagu yang memang dibikin buat duet. Ya udah, terus saya cari-cari lagi banyak, liriknya disesuaikan sedikit, kemudian dikurasi sama anak-anak, tweak biar sesuai dengan selera kita bersama, dan jadilah lagu yang seperti masih nyambung kan, memang yang perjalanan yang sudah dilalui secara Silon Seven ataupun pribadi itu sangat panjang dan ya kemarin yang baik apapun itu yang terjadi di depan. Ya. Tapi kalau untuk pengharapan aku sendiri dari SMA atau memang punya materi-materi mostly materi masing-masing. Ya. Mostly sebagian besar. Iya, ada yang kayak ini kan sendiri. Tapi memang otomatis yang punya lagu pasti, yang punya bakal lagu pertama itu pasti musik director awalnya mereka. Saya ikut serta. Iya, Kamal. Ya. Seperti di Belang Eros tadi kan. Jadi memang ide itu datang dari Mas Eros. Kalau Aisyah nggak ikut manggung Silon Seven ya mungkin lagi ini nggak akan keluar. Iya. Karena Aisyah itu lagi keluar. Kita lihat aja sih sebenarnya. Ya sebenarnya ya seperti saya bilang tadi, itu kan tetap menyesuaikan jadwal kerjanya dia. Ya walaupun jatuhnya nggak selalu di weekend, dia otomatis pasti akan lebih bolos juga. Jadi kalau itu bolosnya udah menyebabkan dia sampai nanti nggak bisa ujian dan apa segala macam, pasti nggak opsi itu nggak akan jadi. Jadi kan jadi setelah itu ya sekarang. Banyak pertimbangan nggak sih Mas ketika Aisyah ikut? Kalau saya itu sudah buat sebenarnya sebagai ketua, bukan sebagai vokalisnya Silon Seven. Kalau sebagai vokalisnya Silon Seven, saya sedikit banyak begitu Mas Eros mengusulkan itu tuh sebagai vokalis Silon Seven kan saya tahu kapasitasnya dia, saya tahu dia bisa seperti apa. Cuman emang ya saya nggak bisa mikir saya sebagai vokalisnya Silon Seven saja. Saya juga harus mikir saya sebagai memang dan alhamdulillah konsepnya kan featuring kan. Kalau duet kayaknya keberatan ya. Kalau duet itu kayaknya beban moralnya lebih berat. Jadi emang featuring ini buat cari pengalamannya dia masuk. Jadi
saya akhirnya menegakan hati saya untuk mengiyakan. Bapak tadi nyanyi lagu ini juga penuh emosi sepertinya. Apakah menyanyikan lagu memori baik dengan ya anak? pastilah, pasti campur aduk. Ya dari liriknya aja juga kayak gitu. Liriknya jelas relevannya sama keluarga. Caranya dia dirilis juga, istilahnya kita melewati momen-momen yang seperti itu kan. Kayak sejenak kayak recall aja saya, kayak recall. Kayaknya nggak mungkin nih hari ini saya ini bisa lagi. Maaf Mas, kalau dari segi profesional sendiri seperti apa nih? Apalagi Aisyah kan anak. Iya. Dari segi profesional. Oh iya ya, kalau sekarang udah mulai ada anggarannya dari bos saya gitu. Jadi awal-awal ya bapaknya yang bayar. Adam gimana Mas? Ya, panjangnya tabelnya ya nggak apa-apa ya sebenarnya mau ya kalau nggak boleh nggak usah manggung udah gitu kan saya itu udah konsekuensinya ya saya pun bilang ke dia ya kamu berani menerima tantangan ini, kamu berani mau coba eksplor, kamu dikasih kesempatan ya berarti kan pasti akan ada konsekuensi lain kan yang mengikuti itu ya kamu harus siap ya. Yang paling gampang ya nanti kalau orang udah mulai notice kamu lah apa segala macam kan pasti sedikit banyak kesehariannya dia kan orang udah mulai tahu dia nggak usah dia nyanyi orang tahu dia anaknya duta aja istilahnya itu kan udah tantangannya nggak gampang kan. Jadi nggak mudah lah jadi anaknya Eros, jadi anaknya Adam, jadi anaknya Duta itu nggak gampang. Jadi ada label itu pun sekalipun dia mau berdiri sendiri pun kan somehow namanya pandangan orang kan nggak bisa dikotak-kotakin kan, terserah orang mau ngomong apa. Mau dia punya kemampuan apa, mau dia punya kemampuan apa, sampai depan komen orang dia anaknya Duta, dia anaknya Adam, dia anaknya ya itu yang akan dibawa oleh dia terus. Jadi ya dia emang harus kuat itu. Jadi ya kalau saya begitu dia menerima tantangan itu ya saya cuma bisa bahasanya nyangoni aja. Oh kali dia. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman ya. Oke. Ya tadinya takut-takut tapi pengen. Maksudnya kan dia kan bisa nyanyi. Karena dia bisa nyanyi. Gimana sih anak seumur segitu gitu ya? Dia nggak pernah nyangka dapat kesempatan itu. Tapi dapat kesempatan sebenarnya dia takut, dia nggak mau. Tapi pengen juga gitu rasanya gimana sih? Maksudnya ini nyanyi nih, rekaman nih. Walaupun waktu kecil dia udah pernah ngisi albumnya Sheila Seven nih. Dulu bapaknya mulainya juga musik. Ya, segituan. Ya maksudnya mulai yang panggung-panggung. Mas Tunggal, Oke, mohon maaf, waktunya sudah habis ya. Terima kasih banyak. Ya selama kita masih dikasih sehat dan kalian masih mau dengerin. terima kasih. Terima kasih.